Baiklah, kita mulai saja kegiatan kita sosialisasi ANBK 2023 Kabupaten Jemberana. Sebentar. Yang mic-nya masih hidup, dimohon untuk mematikan atau di-mute dulu untuk mikrofonnya. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam bahagia. Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi ANBK tahun 2023 yang akan kita laksanakan setiap tahunnya, yang sudah menjelang 2 tahun terakhir ini. Yang terhormat Bapak Korwil Kabupaten Jemberana, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, dan serta Bapak Ibu narasumber dan proktor yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir pada kegiatan hari ini, yaitu hari Senin tanggal 22 tahun 2023 yaitu tentang sosialisasi ANBK tahun 2023. Untuk narasumber kita kali ini, yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Nur Yasin dari SD Negeri 2 Pengambengan. Kemudian di sini juga ada Ibu Komang Eli Mahayani dari SMP Negeri 1 Negara. Mungkin saya halo dulu Bu Eli, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, baik-baik Pak Nur, terima kasih. Yang ketiga yaitu Bapak IGD Nopi Hartawan, guru SMK Negeri 1 Negara. Bagaimana kabarnya Pak Nopi hari ini? Halo Pak Nopi, suara saya kedengar. Bagaimana kabarnya Pak Nopi hari ini? Baik Pak, maaf nih, tadi bermasalah headsetnya ternyata. Oke Pak Nopi. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah kita mulai saja ya, biar tidak terlalu memakan waktu, karena kurang lebih kita akan melaksanakan kegiatan ini yaitu selama 2 jam. Yang pertama yaitu pemaparan materi, setelah itu ada sesi tanya jawabnya. Baiklah, izinkan saya untuk yang pertama untuk share screen dulu. Maaf, untuk yang masih mic-nya masih hidup, tolong dimatikan dulu. Sebentar. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat materi saya? Sudah Pak, sudah. Yang pertama yaitu tentang persiapan Asesmen Nasional Kabupaten Jemberana tahun 2023. Yang seperti biasa yaitu visi pendidikan. Kenapa sih adanya ANBK ini? Yaitu visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkependidikan global. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digalakkan pada kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian Asesmen Nasional AN untuk memantau mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidikan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kebijakan asesmen, yaitu yang pertama yaitu
dilaksanakan setiap kegiatan ini dari UU Sisdiknas, yaitu pasal 57, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi tersebut, pengelolaan satuan jalur jenjang dan jenis pendidikannya. Pijakannya pada PPSNP yaitu pasal 46 nomor 3, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan dan tenaga pendidikan. Kemudian pasal 46 ayat 4 yaitu asesmen nasional sebagian maksud pada ayat 3 huruf A mengatur dan seterusnya. Kemudian juga ada pasal 46 ayat 5 asesmen nasional sebagai maksud pada ayat 4 dilaksanakan dan seterusnya. Kemudian sekarang pijakan kita pada tahun ini yaitu Permendikbud Ristek nomor 15 HKP 2023 tentang POS AN tahun 2023. Kebijakan asesmen nasional itu dilakukan secara daring dan semi daring. Seperti tahun lalu dilakukan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah, madrasah, dan Pemda. Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. AN hanya diikuti sebagai sampel murid yang dipilih secara acak, yaitu untuk SD itu kelas 5 dan SMP itu kelas 8 dan kelas 11 untuk jenjang SMA baik sekolah maupun madrasah. Jadi Bapak Ibu hampir sama seperti tahun lalu. Kemudian hasil dan atau dampak yang diharapkan. Jadi pemerintah kita itu mengharapkan bahwa pemetaan hasil dari ANBK ini adalah untuk pemetaan dan potret mutu SD atau MI, SMP MTS, dan SMA, SMK, ataupun MA. Kemudian kinerja sistem terpantau secara berkala dan hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Yang berikutnya itu evaluasi kinerjanya diyakini lebih adil karena perhitungan posisi awal beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan bukan pada perbandingan atau antar sekolah. Yang terakhir yaitu menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid, tidak menambah beban murid untuk kelas 6, 9, dan 12. Asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan bukan penilaian terhadap murid, guru, atau kepala sekolah sebagai individu. AN nasional dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi bukan untuk di sini bertujuan untuk memfasilitasi untuk memperbaiki pembelajaran. Asesmen nasional sebagai evaluasi sistem tidak memiliki konsekuensi pada murid peserta AN. Jadi tidak ada konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi anak-anak ada yang kadang-kadang itu secara acak diambil itu tidak ditentukan oleh sekolah. Pemetaan dan umpan balik bagi satuan dan dinas pendidikan tidak ada skor individu, murid, guru, kepala sekolah. Perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Dan akhirnya keluarannya yaitu peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Asesmen nasional memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah ini untuk pesertanya yaitu kelas 5, 8, dan 11. Terdiri dari literasi membaca, literasi matematika atau numerasi, hasil belajar atau kognitif. Sedangkan untuk survei karakter yang diharapkan yaitu hasil belajar sosial emosionalnya. Kemudian untuk semua pendidik dan kepala sekolah melakukan survei lingkungan belajar. Yang outputnya itu akan mengarah pada karakteristik input dan proses pembelajaran. AN menggantikan model evaluasi pendidikan yang cenderung administratif, jadi terfragmentasi dan kurang mendorong perbaikan kualitas pembelajaran, yaitu
intinya akan memperbaiki mutu pendidikan. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu, di sini peta mutu pendidikan, public assessment, kemudian ada ujian nasional, ada akreditasi, ada standar pelayanan minimal. Nah, ini tidak akan menjadi mengurangi beban. Jadi AN itu tidak akan menambah beban Bapak Ibu, baik siswanya, guru, dan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan. Kemudian kepesertaannya, tadi saya sudah sebutkan bahwa kepesertaan dari AN itu adalah kelas 5, kelas 8, dan untuk SMA itu sederajat yaitu kelas 11. Asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSN yang valid. Mohon maaf, ada suara yang masuk, bisa dimatikan dulu, di mute dulu. Semua Bapak Ibu coba dicek, di mute dulu untuk mic-nya. Tolong mikrofonnya di mute dulu. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, untuk peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jenjang SDMI yang sederajat maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang. Kemudian untuk SMP dan MTS itu 45 orang dan cadangan 5 orang. Sama seperti tahun lalu. Kemudian untuk satuan pendidikan, mohon maaf, Bapak mute dulu. Pak Nur Yasin ikut ke mute. Baik, saya lanjutkan. Satuan pendidikan dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kependidikan Agama, mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan ke pangkalan data EMIS. Kemudian ini yang khusus untuk yang madrasah ya. Pendataan peserta didik melalui mekanisme tarik data dari laman pd.data.kemdikbud.go.id. Nanti kita diberikan akunnya biasanya untuk masuk ke dalam ini untuk untuk generate peserta AN. Biasanya ada generate melalui halaman ini. Kemudian untuk biasanya nanti akan dibagikan oleh Pak Prengki biasanya. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian pada laman pendataan asesmen oleh pengelola dan kabupaten, kota, atau provinsi. Lalu kemudian DNS dicetak oleh pengelola data provinsi atau kabupaten, kewenangan, dan diberikan ke satuan pendidikan untuk diverifikasi. Jadi Bapak Ibu, setelah ada data DNS-nya, data sementaranya itu, sebelum jadi permanennya nanti, sebelum jadi DNT, nanti Bapak Ibu tolong dicek lagi data siswanya. Mungkin ada beberapa data yang kemarin banyak sekali data Pak, ada yang salah ininya, apanya kemarin itu, kalau tidak salah tanggal lahir atau apanya itu yang salah itu, atau kelasnya bagaimana. Jadi bisa diperbaiki, dicek dulu.
Setelah itu setelah DNS-nya sudah diverifikasi, nanti akan keluar yaitu DNT, dicetak oleh pengelola dan provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan. Nanti Bapak Ibu tinggal mencetaknya di sekolahnya masing-masing. Jadi data nominatif pesertanya. Rencana jadwal pelaksanaan AN tahun 2023, ini yang saya bacakan, ini ada keterangan kalau yang warna biru itu adalah pelaksanaan Sunlinjar, nah guru dan Kepsek. Nah ini Bapak Ibu yang warna biru apa ini? Biru muda agak ke pastel gitu warnanya. Itu di paling bawah itu pelaksanaan Sunlinjar. Sunlinjar ini akan dilaksanakan untuk SMP itu sekitar September akhir, dan untuk SD sederajat itu sekitar bulan Oktober di minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya untuk kegiatan SD dan SMP, yang saya bacakan SD SMP saja biar tepat sasaran karena desain pesertanya SD dan SMP. Itu untuk di bulan Agustus ini, itu SMP MTS akan melakukan simulasi untuk pelaksanaan ANBK tahun 2023 di minggu pertama. Kemudian geladi bersih untuk SMP, untuk geladi bersih untuk pelaksanaan ANBK 2023 itu pada minggu kedua bulan September. Dan pelaksanaannya ANBK-nya itu berada di minggu ketiga bulan September, di minggu ketiga, dan untuk pelaksanaan AN penjadwalan ulang itu di minggu pertama bulan Oktober, dan juga di bulan November di minggu keempat. Nah, kenapa ada penjadwalan ulang? Mungkin karena adanya pada gagal atau tidak bisa masuk, atau mungkin adanya seperti tahun lalu ada yang melaksanakan pengulangan karena adanya mungkin listrik yang padam atau terkendala seperti kemarin banjir, akhirnya fasilitas yang untuk di sekolah itu tidak bisa digunakan. Jadi ini mungkin ada penjadwalan ulang seperti tahun lalu juga. Kemudian untuk yang SD itu mulainya untuk simulasi pelaksanaan ANBK 2023 yaitu bulan Agustus di minggu kedua. Sedangkan untuk geladi bersihnya untuk pelaksanaan ANBK tahun 2023 yaitu pada bulan Oktober di minggu kedua dan minggu ketiga. Dan untuk kok rame. Dan untuk saya ulang, untuk pelaksanaan ANBK untuk SD itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober di minggu keempat dan di minggu pertama bulan November. Dan pelaksanaan AN penjadwalan ulangnya akan dilaksanakan di minggu ketiga dan minggu keempat. Bapak Ibu jangan lupa pada saat seperti tahun lalu, jadi pengalaman kita ada dalam pemilihan tanggal itu harus segera. Jadi jangan mendekati pemilihan tanggal sekolahnya akan melaksanakan ANBK-nya itu. Jadi di awal sudah pokoknya ada jadwal langsung. Jadi kayak kemarin ada yang tidak dapat, ada yang jadwalnya. Tapi sebenarnya lebih bagus seperti tahun lalu karena kita tidak untuk pengiriman data atau pengiriman soalnya lebih lancar daripada tahun sebelumnya. Karena sudah diatur untuk kapasitas dari pesertanya. Jadi kalau pengen yang di awal mendapatkan hari yang pertama atau gelombang pertama, Bapak Ibu harus segera mengisi jadwalnya.
Untuk materinya hampir sama seperti tahun lalu. Untuk kegiatannya yaitu hari pertama yaitu latihan soal 15 menit, kemudian literasi membaca, hari kedua numerasi 75 menit, lalu survei karakter untuk hari pertama, dan untuk hari kedua yaitu survei lingkungan belajar. Kalau untuk yang jenjang SMP itu hari pertama latihan soal 10 menit, kemudian literasi membaca 90 menit. Sedangkan lalu 30 menit survei karakter. Kalau hari keduanya itu latihan soal 10 menit, numerasinya 90 menit, dan survei lingkungan belajarnya 30 menit. Bentuk soalnya juga sama seperti tahun lalu, yaitu bentuk soal objektif, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Kemudian bentuk soal non-objektif atau uraian. Aspek yang dari soalnya yaitu pertama yaitu segi kontennya, teks sastra, fiksi, dan teks informasi. Untuk numerasinya bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan data ketidakpastian. Kemudian dari level kognitifnya untuk literasi membacanya menemukan informasi, menafsirkan, dan mengintegrasi, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan di numerasi pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Jadi C1 level 1, level 2, dan level 3-nya. Kemudian untuk konteksnya, untuk literasi membacanya personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk numerasinya personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk pembiayaan, biaya pelaksana AN tingkat satuan pendidikan, baik sekolah mandiri, menumpang maupun ditumpangi, mencakup komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengisian pengiriman data calon peserta AN ke pelaksana AN tingkat kabupaten, lalu penyiapan sistem ANBK termasuk dengan mekanisme berbagi sumber daya, lalu penerbitan kartu login, pelaksanaan sosialisasi koordinasi pelaksanaan AN, penyiapan sarana prasarana pendukung, pengawasan silang AN di satuan pendidikan, dan penyusunan dan pengiriman laporan, asistensi teknis pelaksanaan BK oleh pengawas, proktor, dan teknisi. Antara lain, satuan pendidikan yang mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing. Satuan pendidikan yang menumpang menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi. Biaya transportasi dan akomodasi peserta AN yang menumpang ke satuan pendidikan lainnya ditanggung oleh satuan pendidikan yang menumpang. Dan biaya lain yang timbul dari pelaksanaan berbagai sumber daya bersama antara satuan pendidikan menumpang dan satuan pendidikan ditumpangi menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Jadi itu Bapak Ibu untuk materi mengawali dari kegiatan sosialisasi ini. Oh, ada sedikit yang saya akan sampaikan sedikit. Ini tentang kayaknya perlu saya bacakan Bapak Ibu. Untuk di sekolah itu dalam pembentukan panitia. Sebentar, saya cari dulu. Pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Bagi satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional dengan status pelaksanaan mandiri, pelaksanaan tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari ketua pelaksana, pengawas ruang, proktor, dan teknisi. Kemudian bagi satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional dengan status pelaksana menumpang, pelaksana tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari ketua pelaksana dan pengawas ruang. Jadi untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa nanti untuk melihat pos dari ANBK. Nanti akan saya sebagikan di grup yang ANBK SD di tahun yang lalu. Bagi yang mungkin sekolahnya ada yang keluar dari dari grup, nanti mungkin akan saya kirim linknya di sini. Mohon untuk nanti yang masuk adalah proktornya saja. Untuk kepala sekolahnya dimohon mohon maaf biar tidak terlalu penuh di grupnya. Jadi proktornya saja yang masuk di grup tersebut. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya masih 25 ya. Oh ini ada lagi satu untuk nanti
untuk yang SD, terutama untuk yang SD. Kalau yang SMP, ini pengumuman untuk yang SD. Kalau yang SMP itu biasanya saya sudah pasti melakukan pelaksanaan ANBK-nya secara mandiri. Nah, untuk yang SD, nanti mungkin akan saya data untuk pelaksanaannya bagi sekolah yang menumpang ataupun yang mandiri ditumpangi. Jadi nanti akan saya data, mungkin Bapak Ibu nanti akan saya berikan spreadsheet yang Bapak Ibu isi untuk yang SD ya, untuk diisi tentang pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan kegiatan ANBK tahun ini sama seperti tahun lalu, yaitu bisa minimal untuk SD itu minimal setiap sesinya itu adalah 3 peserta atau 3 komputer exam pro-nya untuk pesertanya. Jadi kalau misalkan sama proktornya berarti kemungkinan 4 atau 5 minimal di sekolahnya itu sudah bisa melaksanakan ANBK. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada perkataan yang salah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Bapak Nopi. Untuk Bapak Nopi kami persilakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Enggak Pak, tapi kecil Pak. Tes, masuk Pak? Masuk Pak. Jadi coba aja dulu Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Perkenalkan, saya IGD Novi Hartawan, di negara. Hari ini kita mendapat kesempatan aktif PK 2023. Ini untuk saya perintah. Baik, saya lanjutkan. Ya, untuk manual aplikasi Proktor ANBK 2023. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada itu pengertian ANBK yang akan digunakan, ya, tipologi proktornya atau cara penggunaan. Sinyal di luar lagi di sini. Ada apa dah? Sana. Jadi kita nggak masuk suaranya di sini. Culik nih Pak. Apakah suaranya terdengar? Ya, agak kecil Pak. Pak kecil Pak, tidak dengar Pak. Suaranya kecil banget Pak. Tes. Terdengar? Kecil. Kecil ya. Masih kecil Pak. Tes. Masuk? Halo? Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk ya? Ya, kalau sudah masuk, baik. Saya lanjut. Sudah masuk. Yang pertama, pengertian ya dari ANBK itu sendiri. ANBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer yang merupakan asesmen yang menggunakan komputer secara daring maupun semi daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Ya, jadi di sini ada 2 pilihan nanti dalam pelaksanaannya. Ada yang daring dan ada yang semi daring. Ya, tapi secara umum dan seperti tahun-tahun sebelumnya yang dipilih itu adalah yang daring. Nah, selanjutnya terkait spesifikasi.
Nah, di sini ada spesifikasi minimal komputer proktor dan klien. Yang pertama, kita bisa menggunakan PC, kemudian PC all-in-one, atau menggunakan laptop. Yang kedua, untuk prosesornya itu minimal dual core. Untuk layar di sini menggunakan minimal 11,6 in. Kemudian RAM-nya 2 GB. Untuk resolusi 1024 kali 720 pixel. Kemudian perangkat itu sendiri harus ada kabel LAN-nya atau NIC. Kemudian atau bisa menggunakan WiFi. Selanjutnya hard disk di sini minimal free-nya itu 10 GB. Nah, selanjutnya di sini ada webcam. Nah, webcam di sini masih sifatnya opsional. Ya, bisa digunakan atau bisa tidak. Ya, karena untuk aplikasinya itu masih pengembangan. Ke depan, webcam ini wajib untuk mengecek peserta yang login itu apakah benar-benar siswa itu sendiri. Jadi tidak bisa menggunakan joki seperti itu. Dan yang terakhir, untuk OS, di sini bisa menggunakan Windows 7 atau Linux atau Mac OS. Nah, saya lanjutkan terkait topologi jaringan. Nah, pada gambar yang ditampilkan di depan di sini, keduanya menggunakan daring ya. Nah, yang di kiri ini yang menggunakan LAN. Ya, dari internet, dia masuk ke access point, modem, kemudian switch. Nah, di switch ini akan dibagi ke proktor, kemudian ke klien. Nah, baik, nanti gunakan kabel ya, sama seperti yang gambar yang di kanan. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, untuk aplikasi Proctor browsernya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nanti aplikasi ini bisa di-download di web ANBK-nya. Ini tampilannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menjalankan aplikasi Proctor browser. Nah, untuk menjalankan aplikasinya, seperti biasa, klik kanan, Run as Administrator. Ya, sampai muncul nanti tampilan seperti ini. Nah, pastikan semua centang berwarna hijau. Jika sudah hijau semua, silakan diklik tombol Run. Jika sudah diklik tombol Run, kita akan diarahkan ke halaman ANBK. Nah, di sini Proctor harus memasukkan ID dan password. Ya, untuk proses loginnya, kemudian klik Sign In. Ketika sukses login, tampilan berandanya akan seperti ini. Nah, di sini ada menu beranda, kemudian status peserta, daftar peserta, status tes, request reset login, daftar login, kelompok tes, dan laporan pengolahan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari menu yang ditampilkan. Nah, yang pertama, status peserta. Untuk status peserta di sini, ada menu pilihan status tesnya. Kita pilih tes yang mana, kemudian apply. Di bawahnya akan muncul peserta-peserta yang login pada saat itu. Nah, di sini, di status tes ini ada keterangan nanti. Misalkan dia login, kemudian sedang mengerjakan, dan selesai tes. Seperti itu. Misalkan terjadi permasalahan atau error sistemnya, siswa tidak bisa melakukan penyelesaian tes. Nah, di sini Proctor diberikan kuasa untuk mengakhiri tes dengan mengklik selesai tes. Nah, ini istilahnya force close ya, untuk menghentikan tes secara paksa. Selanjutnya, daftar peserta. Nah, di sini kita akan ditampilkan data-data peserta yang masuk ke komputer Proctor. Ya, di sini ada pilihan, kita mau pilih kelompok yang mana. Misalkan kita
mengatur peserta itu ke dalam 3 sesi. Berarti di sini akan muncul pilihan 1, 2, 3. Nah, kalau contoh yang di sini, ini menggunakan 2 sesi. Jadi hanya terlihat 1 dan 2. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan 1 sesi, berarti di sini kelompoknya hanya ada 1, seperti itu. Kemudian ketika kelompoknya sudah dipilih, klik apply untuk menampilkan data siswanya. Saya lanjutkan untuk tampilan status tes. Nah, di sini akan ditampilkan status peserta yang login. Ya, kode tesnya, kemudian waktu tes, waktu perpanjangan, kemudian kelompok tesnya, dan yang terakhir adalah release token. Ya, di sini kita akan merilis token. Ya, ini berbeda seperti yang tahun lalu ya. Kalau tahun lalu status tes itu ada di beranda. Jadi di awal kita langsung bisa memilih status tesnya dan klik token. Nah, untuk yang tahun yang sekarang bedanya di sini. Status tes dia memiliki menu tersendiri. Nah, baik, saya lanjutkan. Kemudian tampilan request reset login. Nah, di sini ya sesuai dengan namanya, kita akan gunakan untuk mereset peserta yang login atau yang bermasalah. Ya, misalkan ada siswa yang keluar sendiri karena permasalahan jaringan atau komputernya mati, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan login ulang dengan cara melakukan request dulu di klien. Setelah kita melakukan request di klien, baru di Proctor akan muncul username yang melakukan request. Nah, setelah muncul di admin atau di Proctor, kita pilih dengan melakukan centang, kemudian request reset login. Nah, setelah diklik tombol request ini, baru klien itu bisa melakukan login kembali ke sistem. Seperti itu. Ya, baik, saya lanjutkan. Di sini ada tampilan daftar login. Nah, di sini kita akan ditampilkan data untuk peserta yang login ke aplikasi, ya, atau ke aplikasi NBK-nya ini. Baik, saya lanjutkan kelompok tes. Nah, untuk kelompok tes di sini, kita harus memilih ya status, kemudian kode tes. Misalkan hari ini kodenya apa, kita pilih di sini. Kemudian kelompok, misalkan seperti yang saya contohkan tadi, ada 3 sesi, berarti kita pilih di sini. Yang sesi 1 kelompok 1, sesi 2 kelompok 2, sesi 3 kelompok 3. Kemudian apply. Seperti itu. Nah, jika ini tidak dilakukan, ya maka peserta tidak bisa melakukan proses login. Nah, jadi ini penting untuk dilakukan. Nah, dan yang terakhir itu adalah tampilan laporan pengolahan. Nah, di sini setelah semua peserta berhasil untuk melakukan ujian, ya setelah selesai semua, kita bisa mencetak hasilnya ya dengan memilih laporan pengolahan ini. Kemudian dipilih kode tesnya dan dicetak seperti itu. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan SOP ya dari sekian menu yang ada tadi, ya ini ringkasan yang wajib harus kita lakukan. Nah, yang pertama login. Setelah login, kita harus mengecek status tes untuk pesertanya. Nah, di sini kita gunakan untuk melakukan release token. Setelah bisa merilis token, baru kita bisa masuk ke kelompok tes. Nah, kelompok tes di sini, seperti yang saya sudah jelaskan, itu fungsinya adalah untuk melakukan assign kepada peserta agar peserta bisa login ke aplikasi. Setelah peserta melakukan proses ujian, nah kita cek di status peserta. Jika peserta sudah selesai mengerjakan ujian semuanya, baru kita bisa melakukan laporan pengolahan. Jadi itu inti dari
pengguna aplikasi ini. Nah, untuk yang lain, misalkan seperti daftar peserta. Nah, di sana kita hanya untuk melihat peserta-peserta yang masuk ke server atau ke proktornya. Ya, walaupun dilewati, tidak masalah, itu hanya untuk mengecek saja. Asalkan pengaturan di web ANBK kita benar, untuk peserta pasti masuk semua. Kemudian request reset login. Nah, itu akan kita lakukan jika ada siswa yang bermasalah. Seperti itu. Tapi ini wajib dilakukan kalau yang ini. Kalau yang lain itu adalah situasi tertentu. Seperti itu. Baik, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk materinya itu ada di link ini. Bisa download, nah, kemudian bisa dipelajari sendiri. Terima kasih ya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kendala. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Pak Nur Yasin. Mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Nopi. Untuk tanya jawabnya nanti sekalian belakang aja Pak Nopi ya. Apa sekarang Pak Nopi? Untuk tanya jawabnya nanti kita ringkas sekalian di akhir sesi ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang berikutnya yaitu Ibu Eli. Bagaimana Ibu Eli, sudah siap? Iya, Pak Nur, sudah siap. Oke. Silakan Ibu. Ya. Izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat nggak Pak Nur ya? Ya, sudah terlihat Bu. Oke. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Protek yang hadir pada acara kali ini. Izinkan saya untuk melanjutkan terkait tentang pemaparan survei lingkungan belajar atau yang kita kenal dengan istilah Sulingjar. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya Sulingjar ini atau survei lingkungan belajar? Mungkin Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah tentunya sudah berkali-kali setiap proses ANBK itu pasti akan mengisi survei lingkungan belajar. Di mana survei lingkungan belajar ini merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengevaluasi serta memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu tempat mengajar. Dan dari hasil informasi yang diperoleh tersebut adalah tentang faktor-faktor dari aspek input proses yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar pada murid kita di sekolah. Nah, kemudian satuan pendidikan itu dikatakan baik jika satuan pendidikan sudah mampu memfasilitasi belajar murid yang mencakup proses pembelajaran yang berkualitas, guru-guru yang secara konsisten melakukan refleksi dan memperbaiki praktek pembelajaran, kemudian satuan pendidikan yang menerapkan visi kebijaksanaan program yang berfokus pada kualitas pembelajaran, serta ada iklim satuan pendidikan yang aman, menghargai keberagaman, dan inklusi. Ini terkait tentang pemaparan definisi dari survei lingkungan belajar. Nah, kemudian survei lingkungan belajar ini
bagaimana sih proses mendapatkan kartu dan sampai pelaksanaannya, di mana dalam proses survei lingkungan belajar ada beberapa dimensi yang akan mempengaruhi. Salah satunya itu ada latar belakang sosial ekonomi murid, kemudian ada kualitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas, kemudian bagaimana guru bisa merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran, adanya kepemimpinan instruksional dari kepala sekolah, kemudian bagaimana iklim keamanan di satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mengajar, kemudian iklim kebinekaan di satuan pendidikan, kesetaraan gender, inklusif. Nah, hal-hal inilah yang akan dipaparkan dan kemudian akan dibuatkan dalam bentuk survei dan tentunya Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah pastinya akan menjawab survei dengan jumlah yang lumayan banyak. Nah, kemudian dari survei itu tentunya memiliki manfaat, di mana ada beberapa manfaat. Yang pertama itu bagi pemerintah daerah, di sini kita di Dinas Pendidikan itu dapat memperoleh potret mutu satuan pendidikan di wilayah, kemudian akan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Kemudian bagi Bapak Kepala Sekolah ataupun Ibu Kepala Sekolah akan memperoleh potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil guna peningkatan hasil mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dan bagi guru itu mengetahui berbagai aspek pendukung suasana pembelajaran yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir di sisi murid itu akan dapat memperoleh informasi rapor dan profil satuan pendidikan. Dalam proses pengisian survei lingkungan atau Solinjar ini, lingkungan belajar, ada prosedurnya. Yang pertama, survei lingkungan ini akan diisi oleh seluruh kepala satuan pendidikan yang sudah terdaftar dalam Dapodik kalau kita di satuan pendidikan, kemudian kalau di Depag itu menggunakan EMIS. Yang kedua, kepala sekolah satuan pendidikan dapat login menggunakan data yang sudah tercetak pada kartu login survei lingkungan belajar. Nah, ini nanti akan diolah oleh operator sekolah. Selanjutnya, kartu login sudah didapatkan, kemudian mengakses dan mencetak kartu login pada halaman dashboard survei lingkungan belajar. Jadi setelah kartu login sudah diproses dan sudah diterima, kemudian kartu itu akan dicetak untuk akan digunakan oleh Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan seluruh satuan guru di satuan pendidikan. Nomor 4, waktu pengisian akan aktif sesuai jadwal pelaksanaan AN di tiap jenjang pendidikan. Kalau mungkin di SMP itu prosesnya 4 hari yang bisa dilakukan. Kemudian kalau SD juga 4 hari, nanti disesuaikan dengan kapan sempatnya Bapak Ibu bisa mengisinya. Yang nomor 5, jika Bapak Ibu bertugas di lebih dari satu tempat satuan pendidikan, dipastikan Bapak Ibu akan mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan. Dan yang terakhir, apabila mendapatkan kendala dalam proses pengisian, dapat disampaikan ke tim teknis asesmen nasional melalui proktor atau operator satuan pendidikan. Nah, inilah tampilan dari web survei lingkungan belajar.kemendikbud.go.id, di mana dalam proses pengisian nanti aplikasinya itu, kalau yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Nopi, untuk siswa ANBK itu menggunakan Exambro, tetapi nanti Bapak Ibu guru mengisinya melalui portal ataupun website. Waktu pengisiannya itu
sesuai dengan rentang waktu pelaksanaan AN siswa kita. Dan proktor bisa mencetak kartu login untuk memperoleh kartu ini di laman dashboard slb.kemendikbud.go.id dan pendidik serta guru itu bisa melakukan login survei lingkungan belajar pada laman survei lingkungan belajar.kemendikbud.go.id. Nah, di sisi kanan ini pada fotonya terdapat proses pengisian NPSN sekolah Bapak Ibu. Token ini nanti akan diberikan oleh OPS yang sudah tertera pada laman dashboard slb.kemendikbud.go.id, kemudian NIK masing-masing yang Bapak Ibu miliki, kemudian isilah tanggal, bulan, dan tahun lahir sesuai dengan yang ada di KTP Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, dalam proses pengisian ini tentunya sudah tidak asing lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru pasti sudah pernah menjawab. Jadi pengisian survei ini sangatlah banyak. Apakah kita bisa melakukan jeda dalam proses pengisian survei ini? Bisa. Yang pasti pada saat Bapak Ibu mengisi survei, Bapak Ibu ingat menyimpan terlebih dahulu agar pengisian jawaban Bapak Ibu itu tidak mengalami kehilangan. Jadi loginnya kalau seandainya Bapak Ibu guru mau login lebih enak menggunakan gawai, silakan dilakukan di device gawainya ataupun jika ingin menggunakan piranti komputer itu disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu yang pasti sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian pelaksanaan AN pendidik dan satuan pendidikan ini pengisian suling jarnya ini disesuaikan dengan pelaksanaan AN. Jadi proses pengisiannya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang pasti dilakukan dengan terkoneksi internet. Kemudian mengisi survei ini secara mandiri perorangan dan juga dalam pengisiannya secara jujur. Artinya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu telah lakukan sesuai dengan soal yang tertera di sana. Nah, sepertinya suling jarnya hanya seperti ini aja. Di sini saya bisa tambahkan lagi kalau seandainya Bapak Ibu ingin melihat apa aja yang harus diketahui lagi terkait tentang suling jar, kita masuk ke portal terlebih dahulu, ada namanya pusmendik.kemendikbud.go.id. Jadi sebentar saya share screen lagi. Nah, di sini sudah jelas dipaparkan dan kemudian ada beberapa unduhan file yang kita bisa lihat di pos AN, terus kemudian pos suling jar. Tapi ini masih untuk PAUD, kita tunggu kabar berikutnya. Dan di sini juga ada survei karakter yang akan dilakukan ataupun akan diisi oleh siswa kita. Nah, sedikit masukan, karena kemarin saya di sini di SMP 1 kebetulan dalam proses pelaksanaan ANBK itu ditumpangi oleh SD. Nah, di sini saya melihat bahwa siswa itu dalam proses menerjemahkan soal karena ada optionnya jarang, baik, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu siswanya
agak-agak rada kebingungan. Apakah misalnya soalnya apakah dalam proses pembelajaran guru membedakan agama siswanya? Jadi jawaban siswanya itu harusnya tidak, tetapi siswanya menjawab ya, seperti itu. Itu sih beberapa hal yang saya temui dalam proses pengisian survei karakter. Nah, terus di sini Bapak Ibu bisa lihat pusmendik.kemendikbud.go.id. Kita bisa perhatikan karena sudah ada beberapa video juga pendukung apa sih yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan siswa kita dan juga kita sendiri dalam menjawab survei tersebut. Kurang lebih dari saya hanya segitu. Saya stop sharing. Saya kembalikan ke Pak Nur Yasin. Oke, terima kasih Bu Eli. Untuk sesi pemaparan materi sudah kita lalui bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di sini kita berikan kesempatan untuk bertanya. Boleh menanyakan mungkin kendala-kendala yang tahun lalu dihadapi atau kemungkinan ingin melakukan secara mandiri untuk tahun ini. Mungkin tahun lalunya masih menumpang di sekolah yang lain, sekarang mau melakukan mandiri, dipersilakan. Atau mungkin kendala-kendala yang dialami, atau mungkin curhat atau bagaimana juga dipersilakan Bapak Ibu. Oke, kami persilakan untuk yang akan bertanya. Langsung open mic saja Bapak Ibu ya, karena di sini pesertanya banyak, jadi saya bingung mau ini yang angkat tangan agak susah saya terdeteksi. Oh, di sini ada yang angkat tangan, ini dari SD Negeri 2 Laluan Barat. Ini melambaikan tangan, mau nanya, mau bertanya atau bagaimana? Oke, langsung di open mic. Permisi Pak Nur Yasin. Oke, silakan Bapak dari. Saya dari SDK Marusdirini Pak. Saya Pak Yanestri Utomo. Oh, Pak Tri. Ya. Pak Permisi, tadi pertanyaannya mau curhat, bertanya dan sebagainya. Ini campur Pak. Jadi sharing sifatnya Bapak Ibu guru yang lain. Pengalaman dari pelaksanaan ANBK, kebetulan untuk Marusdirini itu mandiri ditumpangi kan begitu. Jadi sekolah-sekolah yang menumpang di SDK Marusdirini tentunya sudah bekerja sama dengan baik sehingga boleh dikatakan secara keseluruhan itu dapat berjalan dengan lancar walaupun sempat terjadi gangguan koneksi internet, ya. Istilahnya servernya gitu. Jadi server pada waktu itu sempat ada kendala sehingga kurang menimbulkan kepanikan lah kan gitu. Ini gimana? Kemudian di kesempatan ini juga mungkin tadi dari pemaparan Bu Eli tentang survei ini. Nah ini survei ini terus terang mungkin kalau kita mau jujur ya pertanyaannya banyak sekali gitu. Jadi guru-guru mungkin ini pilihannya banyak sekali. Mungkin kalau ada Bapak Kepala Sekolah atau teman-teman guru yang lain nanti bisa untuk men-sharingkan. Tetapi ini faktanya, jadi potret sekolah kita, tadi Bu Eli sudah menyampaikan tolong disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Jadi bukan bermaksud untuk lomba-lomba kan begitu ya, untuk berlomba. Sehingga dengan ANBK ini harapannya ada potret yang real yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi untuk pelaksanaan berikutnya mudah-mudahan dari pemaparan Bu Eli ini nanti kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain sudah bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk ANBK selanjutnya. Begitu Pak Nur Yasin, mungkin itu curhat atau apa silahkan disimpulkan sendiri. Untuk Bu Eli, salam sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri atas curhatannya. Jadi ada pertanyaan Pak Tri ya. Cuman
ini ya, sharing dan curhat ya. Untuk yang lain, Bapak Ibu yang lain? Pak Nur, saya lupa mau menambahkan sedikit. Oke, silakan Bu Eli. Iya, jadi pengisian ataupun hasil pengisian survei karakter dan pengisian suling jari yang Bapak Ibu lakukan itu, finalisasinya itu akan terlihat pada rapot pendidikan. Nah, untuk saat ini pun juga di rapot pendidikan kan versinya sudah terbaru 2.0. Di sana akan terlihat poin-poin di beberapa indikator itu sekolah Bapak Ibu mendapatkan poin berapa dan kemudian terdapat IRB. Jadi bagaimana sih identifikasi, kemudian kita benahi dan kita akan lakukan strategi rencana apa yang akan kita sasar dari hasil survei tersebut. Jadi proses mendapatkan raport pendidikan itu untuk saat ini sudah terintegrasi dengan PMM. Jadi kalaupun misalnya salah satu indikator di satuan pendidikan Bapak Ibu mengalami nilai yang belum maksimal, sasaran pembenahannya itu sudah langsung terintegrasi ke PMM. Jadi ada video inspirasi dan lain sebagainya yang bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan poin dari indikator yang masih lemah. Dan tentu disesuaikan rencana-rencana itu bagaimana kondisi Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Pak Nur. Ya, terima kasih Bu Eli tambahannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya? Terkait kegiatan yang tahun lalu yang sudah pernah dilaksanakan. Pak Nur. Nambah Pak Nur. Pak Tri. Nggih, silakan Pak Tri. Mungkin sudah dibahas atau belum terkait sekolah yang kemarin menumpang begitu. Karena harapannya kita kan mandiri masing-masing kan begitu ya. Karena terbayang kemarin masalah perangkat komputer kemudian internet. Kalau mungkin sudah disinggung ya sudah, kalau belum mungkin perlu diulas kembali. Ini sekolahan yang kemarin menumpang, bukan berarti Bapak Ibu mungkin yang sekolah kemarin menumpang di tempat saya, bukan berarti saya keberatan, kami itu malah senang sebenarnya kan gitu. Tetapi alangkah baiknya karena itu bisa dilakukan mandiri. Nah, mungkin secara teknis mungkin Bu Eli ini pakarnya mungkin bisa memberikan bayangan kapan sekolah itu bisa melakukan ANBK mandiri, syarat-syaratnya kan begitu ya, mungkin koneksi internet dan perangkat. Kalau itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri. Mungkin ada dari Bapak Ibu narasumber untuk menjawab dari pertanyaan Pak Tri dari SDK Marsudirni tentang spesifikasi minimal mungkin dari sarana prasarana yang ada di sekolah untuk kegiatan ANBK. Boleh dari Pak Nopi atau Bu Eli? Ya, baik. Tes, apakah suaranya sudah jelas? Sudah jelas Pak, ini lebih jelas dari yang tadi. Jelas Pak Nopi. Ya, ini headset ketiga ini. Oh. Nanti dilem aja Pak itu. Baik, saya akan coba menanggapi terkait pertanyaan Bapak tadi terkait kebutuhan minimal untuk bisa menjadi pelaksana ANBK mandiri seperti itu Pak ya. Untuk minimalnya yang pertama itu jumlah komputer itu 1/3 dari jumlah peserta. Nah, misalkan ada 9 siswa, berarti kita harus memiliki klien sejumlah minimal 3. Ya, karena akan melakukan atau pengaturan sesinya itu maksimalnya 3, seperti itu. Nah, kemudian ditambah dengan 1 komputer proktor.
Jadinya ada 4 yang harus kita sediakan. Kemudian harus ada koneksi internet yang minimal 10 Mbps. Ya, sepertinya lancar, Pak. Ya, kalau permintaan dari Juknis sih sebenarnya itu dedicated. Nah, tapi pengalaman di sekolah saya pakai 20 Mbps untuk 15 klien itu lancar-lancar aja, Pak. Lancar ya Pak ya. Mungkin lancar, Pak. Yang tahun lalu lancar. Ini itu saja, Pak. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Persilakan. Sedikit Pak Novi, Pak Nur Oke. izin. Terima kasih penjelasannya Pak Novi. Jadi sekali lagi tadi saya menanyakan begitu, bukan bermaksud terus khususnya sekolah-sekolah yang kemarin numpang di SDK Marsdin ini, bukan berarti kami keberatan. Kami senang hati kalau masih mau numpang lagi, welcome, gitu ya. Tetapi dari pihak narasumber sudah memberikan pengarahan. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah Prokor mungkin yang memang rasanya dirasa siap, monggo. Tapi khusus yang kemarin numpang di Marsdin ini, kalau masih pengen numpang dengan senang hati kami buka pintu 24 jam. Begitu Pak Novi? Iya, Pak. Oke, Pak Tri. Mungkin sedikit dari saya ya, Pak Novi. Mungkin untuk di SD sama di SMA agak beda sedikit. Kita lebih banyak di gelombangnya, Pak Novi. Jadi kalau yang tahun lalu itu kita itu walaupun 30 peserta itu kita bisa menggunakan komputer yang seperti Bapak Novi bilang tadi, yaitu minimal 3 untuk kliennya, kemudian 1 untuk proktornya. Itu sudah cukup. Itu yang 30 pun bisa seperti itu. Karena kita gelombangnya kalau tidak salah itu ada 2 gelombang. Setiap gelombang ada dua tahapan ya. Dua tahapan, setiap tahapan itu ada 3 sesi. Jadi lebih banyak untuk di SD. Kemungkinan ini karena kan memang pemerintah pusat menginginkan semua sekolah itu untuk melaksanakan secara mandiri. Jadi minimal itu yang untuk tahun lalu itu 3. Untuk yang tahun sekarang belum ada Juknis yang terbaru mengenai berapa minimalnya. Itu belum ada Pak Novi ya, kalau tidak salah ya. Terkait yang di SD kemarin, yang tahun lalu kan beda Pak ya. Nah, itu ada Juknisnya. Kalau yang sekarang saya baca masih yang 1/3 itu aja Pak. 1/3 dari jumlah peserta. Ya. Mungkin ditunggu update-nya karena itu kayaknya itu kebijakan Pak, seperti itu. Mungkin ditunggu aja. Ya, terima kasih Pak Novi. Mungkin dari Bu Eli ada tambahan? Kayaknya sih pas Pak. Yang pasti saran saya biasanya kan proktor masih ada jiwa ketakutannya untuk sendiri gitu, untuk mencoba mandiri itu di sana biasanya. Kalau kita melihat dari kemarin yang SD numpang di sini itu saya berikan aksesnya untuk menjadi proktor beneran, paling tidak kedepannya di tahun ini sekolah tersebut bisa mandiri melaksanakan. Toh juga interval pelaksanaan ANBK untuk SD sangat panjang. Jadi dengan resort yang seperti diinfokan Pak Novi pun rasanya sangat optimis bisa melakukan dengan mandiri. Tapi asalkan keberatan kan gitu Bu Eli ya? Ya betul, asalkan akses di internet di lokasi Bapak Ibu itu memang ada. Nembak pun juga kemarin di SMP 3 Mendoyo itu kan karena ininya nggak ada, lainnya nggak ada, SMP-nya nembak kemarin. Gitu sih yang saya tahu. Ya, itu Pak Nur Yasin. Oke, makasih Bu Eli. Untuk ini untuk selanjutnya ini di sini dilihat ada Bu Nilu Putusus Ani. Apakah mau bertanya, Bu Yus? Ya, terima kasih Pak Nur Yasin. Silakan Bu Yus. Ya, silakan Bu. Menyambut dari apa yang disampaikan Pak Tri,
Ya, kebetulan saya ini SD 1 Sangkaragung sudah 2 kali ini menumpang di SDK Marsudiri ini. Memang kendalanya adalah karena kami tidak memiliki perangkat begitu. Nah, terus untuk tahun ini kami merencanakan untuk mandiri. Nah, tetapi dari perangkat yang kami miliki itu yaitu laptop ada 7 dan komputer ada 1. Nah, dari penjelasan dari Pak Nopi dan Bu Eli tadi sepertinya kami dah bisa ya melaksanakan secara mandiri itu, Bu G. Ya. Ya, benar, Bu. Ya, nanti mohon bimbingan dan tetap bimbingan dari Pak Tri karena kami kemarin 2 kali sudah menumpang di sana. Tiang ucapan terima kasih banyak dan nanti mohon dibantu Pak Tri nggih. Oke, sarang-sarang Bu, bukan ngambul ya, Iya. mau mandiri ngambul nanti. Tolong di sini Mas Diri ya. Nggak, ini memang kami berupaya untuk melengkapi perangkatnya ini. Nggih, terima kasih Pak Nur. Nggih, Bu Yus, terima kasih juga. Kemungkinan gini, Bu, akan ada pelatihan untuk proktor yang baru. Kemungkinan ada seperti tahun lalu. Nanti mungkinan bagaimana nanti saya ngomong sama Pak Mang Widi agar yang pelatihan yang baru ini adalah proktor-proktor yang baru melakukan mandiri nanti mungkin. Makanya nanti saya akan minta pendataan terkait masalah pelaksanaan ANBK-nya, mungkin ada yang mandiri atau yang baru mandiri, itu mungkin akan kita data, mungkin dari sanalah kita menentukan dari peserta yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk proktornya. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, Pak Nur, makasih banyak. Nggih, Bu Yus. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kita masih ada waktu. Oke, silakan, ini dari SD 4 Batuagung. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu. Jadi Tiang dari SD 4 Batuagung ingin menanyakan. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Bagus. Oke, Pak Bagus, silakan. Berkaitan dengan hal klasik mengenai penganggaran yang kita pasang nanti di Arkas. Karena saya dengar kabar entah dari dunia entah berantah itu kemarin ada, kalau tidak salah, untuk penganggaran proktor, kemudian pengawas. Jika sekolah yang bersangkutan lebih dominan sekarang ada pegawai negeri atau P3K, kemungkinan tidak akan dianggarkan karena yang bersangkutan sudah menerima gaji. Kalau tidak salah begitu kabar angin yang saya dengar. Nah, untuk memastikan biar kami juga bisa ada pegangan untuk menganggarkan apakah isu-isu seperti itu benar adanya ataukah memang seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa kita bisa menganggarkan sampai dari simulasi, yaitu untuk proktor, kemudian untuk teknisi, kemudian untuk pengawas silang. Mohon agar ada kejelasan karena biar kami juga bisa menganggarkan secara benar, sehingga nanti ke depannya tidak ada masalah. Kira-kira itu yang bisa yang sampaikan, barangkali bisa diberikan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagus. Ini untuk masalah ini sebenarnya saya tidak berani menjawab, tapi untuk di pos ANBK-nya, saya langsung jawab ya Pak Bagus ya. Untuk di pos ANBK-nya berkata demikian, di posnya itu seperti yang saya tadi sudah sebutkan bahwa yang berkewajiban untuk membayar itu adalah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian pada saat rakor dengan provinsi, ini saya dengan Bu Eli juga mengikutinya, itu memang disebutkan bahwa bisa digunakan untuk BOS, tapi untuk kebijakan lainnya saya belum dapat info yang lainnya seperti itu, yang dari Bapak sebutkan juga saya belum menerima hal seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahi Bu Eli.
pada saat kita rakor itu kan sudah ada penjelasan ya bahwa bisa digunakan dari dana BOS ya, seperti itu. Iya Bu Eli ya? Iya betul Pak. Jadi karena kemarin kita baru sosialisasinya sekali, kita tunggu lagi Pak. Yang disampaikan Pak Nur itu memang seperti itu, memang bisa dianggarkan. Sambil jalan kita menunggu dan yang pasti ini saran saya aja sih. Di pihak kepala sekolah paling tidak adalah dalam bentuk kesepakatan kan misalnya seperti itu ya, bagaimana baiknya dan ininya dan apa namanya dan pelaksanaannya. Karena apalagi kalau kita melihat masalah yang kemarin muncul itu pada saat pelaksanaan ANBK utamanya yang menumpang. Menumpang itu paling tidak adalah sampaian antara kepala sekolah yang menumpang dan ditumpangi mekanismenya seperti apa. Karena di sana sudah jelas dalam pos pun juga disebutkan bahwa pelaksanaan ANBK itu bisa melakukan resource sharing. Jadi hal-hal apa yang dari pihak sekolah yang menumpang yang akan bisa dilakukan atau dibawa itu paling tidak adalah komunikasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakangnya. Saran saya sih lebihnya seperti itu aja. Gitu sih Pak Nur. Ibu, terima kasih. Mungkin lebih komunikasi Bu ya dari sebelum pelaksanaannya ya. Itu Pak Bagus betul. Untuk ininya penjelasannya. Jadi untuk kebijakan selanjutnya mungkin nanti kita serahkan kepada Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa segera mungkin karena ini terus terang menyangkut penganggaran kita juga biar nanti tidak berspekulasi nih. Soalnya ini masalah pelaporan juga nantinya. Oke, mudah-mudahan bisa disegerakan informasinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Ada lagi tadi saya lihat ada yang kalau tidak salah ada yang bertanya, izin bertanya tadi. Ini dari Bapak Made Dwi Budika Kartika. Izin tanya Pak, dalam pelaksanaan ANBK seperti biasa ada pengawas, proktor, dan teknisi yang saya tanyakan apakah honor ketiganya tersebut ada standar honornya. Terima kasih. Untuk kebijakan standar honornya, kalau tahun lalu itu ada dari Dinas Pendidikan membuat, saya langsung jawab aja Pak Budi ya. Maaf tadi. Jadi tahun lalu itu ada SK dari dinas menyatakan bahwa honor untuk proktor, pengawas, sama teknisi itu sudah ada di sana. Untuk tahun lalu ada edarannya atau SK standarnya. Itu kalau tidak salah saya ingat proktor itu 150 per hari, kemudian untuk teknisinya itu 150 dan untuk pengawasnya itu 100. Itu tahun lalu Bapak ya. Jadi untuk tahun sekarang saya belum tahu juga apakah masih tetap itu berlaku atau bagaimana, atau kalau misalkan standar itu masih belum dicabut atau belum tidak diberlakukan lagi, belum ada kata tidak diberlakukan lagi, berarti kemungkinan itu masih bisa digunakan sebagai standarnya. Mungkin itu yang saya bisa tanyakan, saya jawab. Nanti untuk kedepannya, mungkin untuk selanjutnya nanti akan saya koordinasikan lagi dengan Bapak Widya Prada, yaitu Pak Komang Widi. Mungkin itu jawaban saya, atau mungkin dari Bu Eli bisa menambahkan, atau Pak Nopi kalau di SMA bagaimana Pak Nopi mungkin gitu. Ya Bu Eli dulu. Nggih Pak, terima kasih. Kebetulan juga di sini ada kepala sekolah SMP, jenjang SMP kan, karena beliau-beliaunya juga sudah melakukan rapat kan, pastinya itu sama, jadi tidak ada perbedaan dalam memberikan
ini ya honornya ya, karena udah secara pos pun juga udah dicantumkan bahwa untuk protek itu proktor teknisi mendapatkan 150 per hari, kemudian kalau yang ininya pengawas itu 100 sih, tapi itu masih belum dipotong pajak kan. Jadi itu pasti ada pajak. Itu sih Pak Iya, Nur tetap untuk ada pajak. SMP. Oke. Ya juga untuk ada surat edaran itu masih yang tahun lalu ada Bu Eli. Jadi seperti itu juga harganya. Kalau Pak Nopi pengalaman di SMA bagaimana Pak Nopi? Ya, baik Pak. Terkait di SMA, SMK itu pengeluarannya itu disepakati Pak di MKKS-nya seperti itu. Oh, berarti ada kesepakatan Bapak ya? Ya, Juga pembayarannya kesepakatan. lewat dana bos juga Pak ya? Ya benar Pak. Ya terima kasih Pak Nopi. Ya. Pak Budi, apa tadi sudah bisa diterima untuk pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan tadi? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah hening ya selama berapa detik, berarti mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin nanti sambil jalan kita bisa berkomunikasi di grup WA. Kemudian kalau yang di SMP sudah terbiasa aja. Dan kemarin untuk yang di SMP juga ikut di grup SD Bu Eli ya, beberapa ya yang ditumpangi ya, kalau tidak salah ya. Jadi Bapak Ibu nanti mohon untuk selanjutnya jangan keluar lagi yang menjadi proktor di grup itu, karena nanti untuk kedepannya grup itu nanti akan terus digunakan. Saya rasa cukup untuk hari ini sosialisasi ANBK tahun 2023 Kabupaten Jemberana. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari kami bertiga di sini. Saya Nur Yasin beserta Bu Eli dan Pak Nopi mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi, Om. Salam bahagia. Salam. Bapak Ibu. Bahagia. Salam bahagia. Bisa minta tolong ditampilkan wajahnya untuk kita foto bareng karena ini diminta laporan. Nopi, salam ya Bapak itu. Coba Pak Nur Yasin wajah saya kelihatan enggak? Nanti takutnya hitam semua. Oh kelihatan sekali Pak gantengnya Pak. Oh ganteng. Cek. Cek wajah. Makasih ya Pak Nur, Bu Eli. Pak Fitri. Foto dulu sebentar Bu, foto dulu sebentar. Foto dulu Bu, foto dulu. Wajahnya diperlihatkan dulu Bu, sebagai laporan untuk ke dinas. Beliau serius sekali. Ya, salam bahagia. Pak Yohanes udah kaya. Senyummu. Buyus, senyum Buyus, jangan serius sekali. Ya, Patri. Nggak dihitung Pak Nur. Weli sudah diambil Bu. Weli dihitung Weli 1 2 3-nya ini gayanya. Oh. Sudah semua Bu Eli ya? Oh sudah semua, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya sekali lagi saya mohon maaf dan saya undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bertemu lain waktu.